Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rian Fauzi di channel Joni Eurofisika, dan untuk video kali ini kita akan membahas tentang sejumlah alat ukur khususnya untuk mengukur besaran panjang, yaitu mistar, jangka sorong, dan micrometer screw. Tapi sebelum itu jangan lupa seperti biasa untuk menekan tombol like, subscribe, bila perlu di-share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak yang tertarik belajar fisika. Ya, kita tadi sudah lihat jenis satu alat apa saja yang ada di Laboratorium Fisika SMA Muhammadiyah 1 Kota Pontianak, dan langsung saja kita masuk ke spesifikasi dari alat ukur panjang ya. Alat ukur panjang ini yang sering dibahas di tingkat kelas 10 ada mistar atau penggaris, tapi mistar atau penggaris kan udah sering digunakan ya. Oke, alat ukur panjang yang berikutnya adalah jangka sorong. Ya, untuk video ini hanya khusus untuk alat ukur panjang saja. Gitu. Yang pertama, ini ada jangka sorong. Kita kenali dulu bagian-bagiannya. Ada 3 bagian utama ya, kalau boleh saya spesifikasikan seperti itu. Yang pertama ada rahang bagian atas yang di sini. Ini rahang bagian atas yang gunanya untuk mengukur diameter dalam suatu benda ya. Kemudian ada rahang atas, maka ada rahang bawah. Nah, kemudian pastinya di situ ada badan dari jangka sorong ya. Jangka sorong ini punya nama lain, namanya vernier caliper. Kita lihat lagi secara lebih detail bagian-bagiannya. Yang ditunjukkan angka 1 ini adalah rahang tetap. Bagian atas disebut rahang tetap karena memang rahang ini dia tidak bergerak, tidak bisa bergerak dan terhubung langsung dengan badan dari jangka sorong. Kemudian nomor 2 itu rahang tetap bagian bawah. Kemudian rahang nomor 3 itu adalah rahang geser bagian atas, disebut rahang geser karena memang bisa digeser-geser. Kemudian yang 4 itu adalah rahang geser bagian bawah ya. Kemudian nomor 5 itu adalah skrup pengunci ya. Jadi kalau dalam keadaan tertutup rapat, biasanya untuk menggeserkan rahang gesernya itu harus dikendurkan dulu skrupnya. Kemudian setelah kita meletakkan barang, entah itu di antara rahang bawah atau di antara rahang atas, setelah kira-kira cukup rapat setiap rahang dengan benda yang mau diukur, maka biar tidak gampang berubah posisi rahang gesernya, maka harus dikunci. Kemudian yang di situ nomor 6 itu adalah skala nonius. Nah, skala nonius ini adalah skala yang terdapat di rahang geser. Ini satuannya biasanya dia milimeter. Kemudian untuk skala nonius yang ada di bagian rahang atas yang ini dia satuannya inci ya. Yang berikut nomor 7 adalah skala utama ya. Skala utama ini di bagian bawah ini satuannya sentimeter, sedangkan skala utama yang di bagian atas yang di sini ini satuannya inci ya. Skala utama tuh pokoknya dia letaknya di bagian badan jangka sorongnya ya kan. Kemudian ini ada namanya apa ya, misalnya depth probe gitu ya. Depth probe ini tujuan kegunaannya adalah untuk mengukur bagian kedalaman suatu benda. Nah, jangka sorong dengan beragam skala noniusnya. Jadi gini, yang namanya alat ukur panjang itu kan dia punya yang namanya tingkat ketelitian ya. Tingkat ketelitian artinya semakin kecil semakin teliti gitu ya. Nah, untuk jangka sorong ini sebenarnya harus berhati-hati karena di buku-buku yang beredar, di buku cetak atau mungkin yang sering muncul di soal-soal latihan atau soal-soal ujian, itu seringkali ketelitian yang digunakan adalah ketelitian jangka sorong yang nilainya 0,01 cm atau 0,1 mm. Padahal belum tentu jangka sorong selalu memiliki ketelitian 0,01 cm ya. Beragam macam-macam itu ya. Bagaimana cara mengetahui atau menentukan tingkat ketelitian jangka sorong itu sendiri? Caranya adalah dengan cara satu bagian skala utama itu dibagi dengan banyaknya skala nonius. Nah, jadi patokannya sebenarnya ada di skala noniusnya. Ingat tadi skala nonius itu letaknya ada di rahang geser ya. Nah, gimana cara membacanya? Oke, kita lihat jenis yang pertama. Nah, ini di zoom ya sedemikian rupa ya, sehingga yang ini
Ini adalah tadi di bagian badan jangka sorongnya, maka ini adalah skala utamanya. Kemudian yang di bawah, skala yang di bawah ini adalah skala non-newsnya yang berada di rahang geser. Untuk skala non-news ini, coba perhatikan untuk jangka sorong yang jenis ini dia ada berapa jumlah skala non-newsnya. Oke, ada dari angka 0 sampai angka 10, tapi bukan 10 jumlah skalanya. Coba perhatikan karena di antara dua garis, misalnya antara 0 dan 1 ini ada satu garis lagi. Gitu. Maka antara satu skala dengan skala lain itu sebenarnya selisihnya adalah dua garis. Antara 0 ke 1 itu dua garis, maka totalnya di skala non-news yang ini ada 20 skala. 20 skala. Nah, maka mengikuti rumusan dari bawah ini yang menyatakan menentukan tingkat ketelitian suatu jangka sorong, satu bagian skala utama dibagi dengan banyak skala non-news. Nah, jadi yang ini banyak skala non-newsnya adalah 20, maka 1 dibagi 20 sama dengan 0,05 mm. Kenapa mm? Karena satuan dari skala non-newsnya mm. Tapi kalau mau dibagi ke cm boleh, maka menjadi 0,05 cm. Kemudian yang kedua, lihat itu beda lagi nih. Skala non-newsnya, jumlah skalanya beda dengan yang ini, ya kan? Ini kayak lebih rapat, lebih banyak garisnya. Nah, kalau yang seperti ini bisa kita lihat ya sama ya, dari angka 0 ke angka 10 juga, tapi selisih dari angka atau skala 0 ke skala 1 yang di skala non-news ini ada 5 garis. Sisinya adalah 5 garis. Jadi kalau jumlah skalanya dari 0 ke 10 ini adalah 10 dikalikan 5 garis selang antar satu skala, berarti ada 50 skala non-news. Maka yang ini dia punya ketelitian 1 dibagi 50 sama dengan 0,02 mm, atau dijadikan cm 0,002 cm. Nah, ini yang sering muncul di buku-buku cetak atau soal-soal ujian ya, yang seperti ini. Jumlah skala non-newsnya, perhatikan ini benar-benar dari 0 sampai 10 dan jumlah garisnya juga 10 jumlah skalanya, ya kan? Jadi hati-hati dalam membaca skala ya, tidak semua skala bisa dibaca selisih antara satu garis dan garis yang lain adalah 1, atau mungkin misalnya selisihnya adalah 0,1, ya tergantung juga. Lihat, yang ini 0, kemudian tengah-tengah sini 5, tengah-tengah sini 10, maka selang antara satu skala ini adalah 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Udah 10 garis berarti 10 skala. Maka yang ini ketelitiannya adalah 1 dibagi 10 skala non-news dapat 0,1 mm. Maka kalau diubah ke senti berarti 0,01 cm gitu ya. Nah, ini yang sering muncul, yang sering digunakan bahwa ketelitian dari jangka sorong adalah 0,01 cm atau 0,1 mm, tapi tidak selalu ini nilainya. Paham ya? Saya ulangin lagi, dari yang atas ini dari 0 ke 1, maka garis pendek di antara dua skala ini, antara ini nilainya adalah 0,5 ya, berarti 0, 0,5, 1. Kemudian di sini 1,5, 2, 2,5 dan seterusnya. Nah, itu. Kalau yang ini, nah, antara 0 ke skala 1 ada 5 garis, maka jarak garis terdekat ini selisihnya adalah ya 0,2. Nah, 0,2 jadinya ya kan, intinya jadi kan ada 5 garis kan, dari 0 ke 1, tapi di antara 0 sampai 1 ada 5 garis, berarti 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, baru 1, baru 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, baru 2 dan seterusnya gitu. Hati-hati dalam pembagian skala, setiap itu beda-beda. Nah, selain menentukan ketelitian, juga ada yang namanya tingkat nilai ketidakpastian suatu alat ukur. Nah, ketidakpastian jangka sorong itu diperoleh dengan cara setengah dikalikan ketelitian jangka sorong. Ketidakpastian misalnya yang jangka sorong yang pertama ini kan ketelitiannya 0,05 mm, berarti kalau nilai ketidakpastiannya itu dikalikan setengah, berapa hasilnya dan seterusnya. Seperti itu. Nah, cara membaca pengukuran pada jangka sorong yang pertama ya, ini hasil zoom ya, gambarnya ini ya. Ini
Ini skala utama yang warna biru, yang di bawah skala nonius di rahang geser ya. Skala utama biasa disingkat SU, skala nonius biasa disingkat SN. Tahap pertama, lihatlah garis pada skala utama yang berdekatan di sebelah kiri angka 0 pada skala nonius. Skala utama berarti yang biru ini. Lihat garis di skala utama ini yang berhimpit dengan angka 0. Nah, ini angka 0 yang ini yang ada di skala nonius. Bukan berhimpit, berdekatan dengan angka 0 yang di skala nonius. Berdekatannya tapi di sebelah kiri angka 0-nya atau sebelum angka 0. Kalau dari gambar ini berarti garis yang mana? Ya, garis ini ya. Nah, itu yang kedip-kedip itu. Ini garis di skala utama yang dekat dengan angka 0 di sebelah kiri angka 0 itu. Bukan yang di sebelah kanan ini ya. Kita ada juga nih yang dekat dengan angka 0, tapi sebelah kanan nih. Nah, yang sebelah kiri yang kita ambil. Nah, nilainya berapa nanti kita baca. Kemudian tahapan kedua, lihat garis pada skala nonius. Nah, sekarang skala nonius yang fokusnya ke sini. Yang tepat berhimpit dengan garis pada skala utama. Utama ya, bukan utama. Garis yang berhimpit dengan skala utama. Berarti kita lihat garisnya di sini. Mana garis di sini yang berhimpit dengan skala utama yang di atas? Tapi bukan lagi skala utama yang dibaca, tapi garis yang di bawah. Nah, menurut saya dari gambar ini yang berhimpit dengan garis skala utama, nah itu yang warna merah yang kedip-kedip. Nah, oke, kita baca yang skala utamanya. Tadi kan garis yang biru itu ya. Nilainya adalah 4,1 cm. Bagaimana cara menghitungnya? Lihat di sini 4 cm yang panjang nih ya. Kemudian garis panjang berikutnya di sini baru 5 cm. Maka yang agak panjang di antara 4 sama 5 ini pasti 4,5. 4,5, maka jarak antara garis terdekat ini pasti selisihnya adalah 0,1. Di 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 dan seterusnya. Maka yang tadi warna biru muda di sini itu adalah 4,1 cm. Kemudian skala noniusnya berarti di sini yang tadi merah, garis merah ini adalah garis ketiga. Nah, garis ketiga ya. Ini yang ketelitiannya 0,1 mm atau 0,01 cm ya kalau dilihat dari jumlah skala noniusnya ya. Karena ini 0, ini adalah 5, pasti di sini 10. Artinya selisihnya ini ya hanya satu saja nih, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 skala. Selisih antara garis terdekatnya adalah 1. Maka garisnya adalah garis ketiga dikalikan dengan ketelitiannya adalah 0,01 cm. Hasilnya adalah 0,03 cm untuk skala nonius ya. Ini lupa ya. Ini masuk ke tahapan ketiga ya. Tahapan ketiga ini setelah tadi kita membaca skala utama skala noniusnya, maka melakukan pengukuran dengan cara rumusnya ini, skala nonius dikalikan ketelitian alat. Jadi SN itu garis keberapa. Jangan langsung dibilang 3 mm, bukan. Tapi itu garis ketiga dikalikan dengan ketelitian alatnya. Dari gambarnya ini 0,01 cm. Hasilnya untuk skala noniusnya 0,03 cm. Baru ditambahkan ya poin ketiga ya, tahapan poin ketiga, tambahkan skala utama. Ya, skala utama tadi 4,1 cm, maka hasil pengukurannya adalah 4,13 cm. Kita lihat contoh soalnya. Sediakan animasi seperti ini. Nah, misal seperti ini. Caranya adalah tadi membaca skala utama, lihat garis di skala utama yang dekat dengan angka 0 pada skala nonius. Ini skala nonius yang angka 0-nya di sini. Dekatnya itu adalah di sebelah kirinya. Oke, nampak ya? Yang dekat di sini adalah yang garis ini. Ya, ditunjuk ke pointer ini. Nah, ini menunjukkan angka berapa nih? Ya, dia ternyata tepat di 5 cm. Ya kan, ini kan 4,5, ini 4,6, 4,7, 4,8, 4,9, ini pas 5 cm. Jangan ngambil yang di sebelah kanan angka 0-nya ya, tapi yang sebelah kiri yang ke 0. Pas 5 cm, oke kita simpan dulu. Kemudian lihat garis di skala nonius, tahapan kedua yang membaca skala nonius yang berhimpit dengan garis pada skala utama. Nah, yang paling berhimpit di sini adalah yang ini. Nah, pas garis panjang ini juga angka 5 nih kebetulan nih. Nah, tapi bukan 5 mm, tapi dikalikan dulu dengan ketelitiannya.
5 dikalikan ketelitiannya tadi adalah 0,01 cm. Berarti kalau 0,01 cm saya kalikan 5 adalah 0,05. 0,05 itu hasil skala Noniusnya 0,05 mm ditambahkan dengan 5 yang di atas. Tadi 0,05 cm ditambahkan berarti 5 cm, maka jawabannya pasti 50,5 mm. Sesuaikan dengan yang diminta sama ini ya, animasinya ya. 50,5 mm kita cek. Nah, jawabannya betul. Sekali lagi mungkin boleh, atau nanti juga saya berikan linknya di deskripsi ya untuk animasi-animasi biar bisa dibuat latihan. Ini adalah micrometer scope. Langsung aja ke animasinya ya. Saya bisa jelaskan micrometer scope ini salah satu fungsinya tadi adalah untuk mengukur ketebalan suatu benda, entah misalnya untuk ketebalan kertas, ketebalan daun, atau juga bisa mengukur diameter. Tapi dia tidak bisa mengukur diameter dalam. Diameter dalam itu hanya keahlian jangka sorong. Dia hanya bisa mengukur diameter luar saja, dan itu panjang diameter atau panjang benda yang dapat diukur oleh micrometer scope, dan juga jangka sorong tadi memiliki keterbatasan gitu ya. Tidak bisa sepanjang-panjangnya, tidak bisa semau-maunya karena ruang rahangnya itu cukup sempit gitu. Kita kenali bagian-bagiannya dulu. Di sini langsung ada poros tetap ya, sama kayak jangka sorong ada istilah rahang ya. Ini disebut sebagai poros, sebagai rahang tetap gitu. Ya, ada yang jatuh. Kemudian ini adalah poros geser. Nah, bisa digeser. Kemudian ini adalah skala utama. Nah, skala utama ini sama juga ya, hati-hati dengan membaca skalanya. Di skala utama ini ada apa ya? Garis horizontal yang memisahkan antara skala bagian atas dengan skala bagian bawah itu. Nah, ini gunanya nanti untuk melihat patokan untuk menentukan skala Nonius itu. Nah, antara satu skala atas dengan skala atas yang lain itu selisihnya adalah 1, tetapi antara skala atas dengan skala bawah itu selisihnya adalah 0,5. Jadi membacanya sesuai ini nih, 0,5, 1, turun ke bawah 1,5, naik ke atas 2, turun ke bawah 1 garis 2,5, naik ke atas 1 garis 3, turun ke bawah 1 garis 3,5, dan seterusnya. Kemudian skala Nonius ini, di skala Nonius itu terletak di selubung yang bisa diputar gitu ya, bisa diputar selubungnya. Biasanya terdiri dari 50 skala. Kemudian ini adalah pemutar ya, dan kemudian ini adalah pengunci, sama fungsinya kayak skru pengunci pada jangka sorong ketika sudah meletakkan benda di antara kedua rahang tadi, rahang tetap atau poros tetap dengan rahang gesernya. Oke, kita lihat bagaimana cara menggunakan micrometer scope. Langkah 1, ini diputar dulu penguncinya, dikendurkan. Kemudian langkah 2, nah ini selubung putarnya bisa diputar tadi, kita buka untuk membuka rahang geser agar benda yang mau kita ukur bisa masuk di antara kedua rahang itu. Kemudian langkah 3, kita letakkan bendanya di antara kedua rahang. Kemudian ditutup, kunci lagi selubung putarnya, baru kita rapatkan dengan penguncinya itu tadi. Oke, sekarang cara membaca skala. Oke, sekarang membaca skala. Nah, ini cara membaca skala yang ada di micrometer scope ini setelah di zoom ya. Yang tampak di sini adalah bagian selubung tetapnya yang terdapat skala utama tadi. Ya, skala utama terdiri dari skala atas dan skala bawah. Kemudian ada selubung putar yang bisa diputar tadi. Ini tempatnya skala Nonius. Nah, cara membacanya, tapi sebelum membaca kita pahami dulu. Kalau micrometer scope ini pada dasarnya baik yang di buku cetak ataupun alat nyata yang beredar di pasaran atau yang digunakan di lab gitu ya, lab fisika, itu memang ketelitiannya adalah 0,01 mm. Beda dengan jangka sorong tadi ya. Kalau jangka sorong 0,01 cm, tapi ini 0,01 mm. Maka kalau dibilang mana yang lebih teliti, yang lebih teliti adalah micrometer scope yang ketelitiannya 0,01 mm ya. Dan satuan ini, milimeter ini dipakai di skala utamanya dan juga dipakai di skala Nonius gitu. Cara bacanya gampang, lebih gampang dari jangka sorong.
Patokannya adalah untuk membaca skala utama ya. Patokannya di sini skala utama. Patokannya adalah batas lubung putar ini. Nih. Apa ya garis lengkung vertikal nih ya. Kita lihat skala utama ini garis mana atau garis keberapa yang paling dekat dengan batas lubung putar ini. Ya, bacanya ya kalau misalnya yang paling dekat adalah skala bawah, maka skala bawah ini harus dibaca. Skala bawah tadi kan selisihnya 0,5 ya. Nah, sekarang 0,5 ini skala atasnya berapa? Oh, skala atasnya adalah 5. Maka pasti ini yang di bawah ini adalah 5,5. Maka yang paling dekat dengan batas lubung putar ini adalah 5,5 mm untuk skala utama. Kemudian skala non-nilainya kan di sini nih. Nah, ini titik bacanya ya dari bawah ke atas. 20 yang tebal ya, antara garis tebal dan garis tebal lain itu ada 25. Kemudian di antara kedua garis yang tebal ini ada 4 garis lagi yang pendek. Maka selisih atau jarak terdekat satu garis ke garis yang lain itu selisihnya adalah 0,1. Sorry, bukan 0,1. Selisihnya adalah 1 mm. Berarti ini 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oke, 25 mm. Nah, lihat skala utama ini mana yang pas segaris dengan garis horizontal yang di skala utama nih. Nih. Mana segaris? Oh, ini yang segaris. Garis berapa di skala non-nilainya? Ternyata garis ketiga. Maka ini pasti angka 23. Paham ya, baca dari bawah ya, dari bawah ke atas 20, 22, 23. Selisih antar garis itu 1 mm. Nah, ini garis ke-23. Nah, cara mengukur atau menentukan skala non-nilai yang sama kayak jangka sorong. Skala non-nilai sama dengan yaitu garis keberapa di skala non-nilai dikalikan ketelitian alatnya. Nah, tadi kan ini angka atau garis ke-23 ya, dikalikan ketelitian alatnya adalah 0,01 mm. Maka skala non-nilainya di situ pasti 0,23. 0,23 mm itu baru skala non-nilai yang tambahkan dengan skala utamanya tadi adalah 5,5 mm. Maka 5,5 mm ditambah dengan 0,23 mm hasilnya adalah 5,73 mm. Kita cek. Tuh. Itu ya 5,73 mm. Oke, kita coba. Oke, demikian pembahasan kita pada video kali ini seputar pengenalan alat-alat laboratorium fisika, kemudian alat ukur panjang. Sebenarnya untuk alat ukur ini banyak sekali ya jenisnya ya, dan di lab mungkin tersedia. Cuma kalau dibahas di video ini sepertinya sangat tidak memungkinkan. Mungkin nanti ketika kita sudah bisa tatap muka, bisa kita lakukan pembelajaran praktik langsung di labnya, gitu ya. Apabila masih ada yang belum dipahami, bisa teman-teman tanyakan, diskusikan di kolom komentar. Terima kasih, saya Reva Fauzi, Junior Fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.